Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di depan SD Negeri 4 Pamotan. Satu contoh begini, ketika ada satu aturan, misalkan ketika ujian gitu, atau mungkin PTS gitu ya, jelas di situ aturannya kan anak tidak boleh mencontek. Iya. Misalkan kalau mencontek tidak dinilai, atau mencontek dikeluarkan dari ruangan dan lain sebagainya. Dalam satu kasus mungkin ada anak yang mencontek itu, saya yakin semuanya ada. Itu pengalaman yang sudah menaun, dan setiap kali kegiatan itu pasti ada. Kebiasaan ada itu. Tapi kita akan dihadapkan pada satu permasalahan, misalkan begini, anak sekarang kan ada yang namanya program sekolah 9 wajib belajar 9 tahun, mau tidak mau harus melanjutkan. Tapi kalau misalkan ujian kita patahkan di situ, mencontek kita tidak diberi nilai karena aturannya mencontek itu salah, adalah pelanggaran iya, menyalahi tata tertib dan lain sebagainya. Kalau kita melihatnya hanya itu tok, memang ya seharusnya tidak diberi nilai karena melakukan pelanggaran. Nah, tetapi karena di sana masih ada sekolah yang menunggu, kita punya kewajiban mengantarkan anak untuk belajar lebih jauh ke tingkat yang ke atasnya lagi. Maka kadang itu harus kita patahkan. Artinya begini, menconteknya kita hentikan, tapi nilainya tetap jalan. Iya. Nah, itu. Jadi, jadi mencontek cukup di sini, selesai. Walaupun kalau aturannya seperti itu, tapi karena kita melihat peluang anak yang lebih besar, karena dia akan mengalami masa dewasa lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisa hasil wawancara pada modul 3.1.A.6 demonstrasi kontekstual, yaitu wawancara dengan kepala sekolah. Kali ini saya akan menganalisa hasil wawancara dari salah satu sekolah, yaitu kasus pada SD Negeri 4 Pamotan, sebagaimana yang sudah pernah saya wawancara seperti pada video yang ada di depan sebelum analisa kasus ini. Kasus yang terjadi pada SD Negeri 4 Pamotan adalah bahwa ada siswa kelas akhir yang sudah diterima di sebuah perguruan tinggi pada jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Tetapi pada ujian sekolah, pada mata pelajaran tertentu, siswa tersebut mencontek, dan hal ini diketahui oleh guru pengawas ujian. Dan guru pengawas ujian melaporkannya ke kepala sekolah. Kemudian permasalahannya adalah keputusan apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Dari wawancara yang saya lakukan, diketahui bahwa kepala sekolah tersebut meluluskan siswa yang mencontek tersebut dengan pertimbangan bahwa siswa tersebut sudah diterima di perguruan tinggi sesuai dengan cita-citanya, dan apabila tidak diluluskan maka siswa tersebut akan kehilangan kesempatannya di dalam meraih cita-cita. Dan sesungguhnya apabila diluluskan, sejatinya peraturan sekolah dibuat untuk mencapai tujuan, yaitu menghasilkan lulusan sehingga bisa diterima di perguruan tinggi atau sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian di sini saya akan menganalisa sehubungan dengan paradigma dilema etika, yaitu individu melawan kelompok, rasa keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, dan jangka pendek melawan jangka panjang. Kemudian sehubungan dengan prinsip pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Baik, pertama ini adalah akan analisa sesuai dengan paradigma dilema etika. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi? Di sini menurut analisa saya, paradigma yang terjadi adalah rasa keadilan melawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Dalam kasus ini,
pilihannya antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Kita bisa memilih untuk meluluskan siswa tersebut karena sudah diterima di perguruan tinggi, dan bisa juga tidak meluluskan karena dia melanggar peraturan sekolah. Jadi di sini menurut analisa saya, jika murid tersebut diluluskan juga betul, ada pertimbangan khusus, ada pertimbangan tertentu, dan apabila tidak diluluskan juga benar karena memang siswa tersebut melanggar peraturan sekolah. Kemudian yang kedua, jika kita hubungkan dengan prinsip pengambilan keputusan, di sini saya lebih kepada pendekatan prinsip pengambilan keputusan berbasis akhir. Alasannya adalah sejatinya peraturan dibuat untuk menghasilkan lulusan yang bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan jika sifat tersebut tidak diluluskan karena demi mengikuti peraturan, maka kesempatan yang ditulis siswa tersebut akan gagal. Untuk selanjutnya, yang ketiga, proses uji yang ketiga adalah konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama adalah nilai-nilai yang bertentangan. Nilai-nilai yang bertentangan adalah antara meluluskan dan tidak meluluskan siswa yang menyontek dalam ujian akhir. Kemudian yang kedua, yang terlibat di dalam peristiwa ini adalah, yang pertama adalah siswa yang menyontek saat ujian tersebut, guru pengawas ujian, dan kepala sekolah. Yang ketiga, fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini adalah siswa sudah diterima pada sekolah atau perguruan tinggi sesuai dengan minat yang diimpikannya, dan apabila sifat tersebut tidak diluluskan, maka kesempatan yang akan diperolehnya akan gagal. Yang keempat adalah pengujian benar dan salah. Benar dan salah ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah uji legal. Di sini uji legal, tidak ada peraturan yang dilanggar di dalam keputusan ini. Yang kedua, uji regulasi, juga tidak ada undang-undang yang dilanggar dalam keputusan ini. Yang ketiga adalah uji intuisi. Jika siswa tersebut tidak diluluskan, maka ia akan kecewa dan tidak ada lagi minat untuk melanjutkan pendidikannya. Peraturan harus fleksibel karena pada dasarnya peraturan dibuat untuk mencapai tujuan, yaitu menghasilkan lulusan sesuai dengan minat dan bakat siswa. Uji publikasi. Jika keputusan ini dipublikasikan, mungkin akan menimbulkan pro dan kontra. Tetapi saya yakin pihak yang setuju akan lebih banyak. Yang kelima, uji panutan atau idola. Saya yakin keputusan yang sama akan dibuat karena orientasi keputusan ini adalah hasil akhir, yaitu untuk kebaikan siswa itu sendiri. Yang kelima adalah pengujian benar dan benar. Di sini paradigma yang terjadi adalah rasa keadilan melawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Dalam kasus ini pilihannya antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Yang mana jika siswa tidak diluluskan juga benar karena dia melanggar aturan, tetapi jika diluluskan juga benar karena pertimbangannya adalah demi siswa mencapai cita-citanya pada perguruan tinggi yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Prinsip yang digunakan dalam hal ini adalah prinsip berpikir akhir. Peraturan sekolah dibuat bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan standar kelulusan. Siswa mampu mengembangkan potensinya untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Opsi trilema ini adalah
Karena adanya dua opsi atau dua pilihan yang sama-sama benar, maka di sini kita pilih pilihan ketiga yang sebelumnya tidak terduga dan buat sebuah solusi yang mudah. Investigasi opsi triloma di sini adalah siswa tetap diluluskan, walau dengan catatan kepada siswa bahwa perilaku menyontek tidak perlu terjadi apabila ada kemauan belajar dengan sungguh-sungguh. Langkah yang ke-8 adalah membuat keputusan. Dengan pertimbangan masa depan siswa, maka siswa tersebut diluluskan. Kemudian yang terakhir adalah refleksi. Dari peristiwa yang terjadi di sini, refleksi yang bisa kita ambil adalah bahwa sebuah peraturan memang perlu ditegakkan dan dipatuhi. Namun untuk kasus tertentu harus ada fleksibilitas dan toleransi. Jika memang pada akhirnya keputusan tersebut bertujuan sama dengan peraturan itu dibuat. Demikian analisa kasus dari hasil wawancara yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.